Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, apa kabarnya nih sahabat Sasaka? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, jika sebelumnya kita telah berbicara banyak mengenai BPHTB, maka kali ini kita akan kembali mengulik inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara, khususnya pada sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Pada Talkshow pagi ini, kita telah kedatangan narasumber. Nah, masih bersama Bapak Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Ada Bapak Darmawan SS di sini. Apa kabarnya, Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dina. Nah, kita juga ada kedatangan perwakilan dari Notaris dan PPAT. Ada Mbak Ayu di sini. Aduh, manis banget senyumnya ya. Dalam pajak kita mengenal istilah PBB Perdesaan Perkotaan. Nah, sebelum kita melanjutkan mengulas lebih lanjut, kita ingin mengetahui apa sih PBB Perdesaan dan Perkotaan ini, Pak? Ya, dapat kita jelaskan di sini bahwa PBB P2 adalah pajak bumi, bangunan, perkotaan, dan perdesaan. Jadi untuk di Malu ini bahwa diatur dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Oh, jadi kalau untuk di KLU itu sendiri sejak kapan mulai diberlakukan PBB P2 ini, Pak? PBB P2 ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014. Jadi secara tidak langsung kabupaten kota lainnya konsekuensinya ketika pungut berarti sudah diserahkan. Berarti tidak lama setelah KLU terbentuk. Ya, sudah mulai diberlakukan PBB P2 ya. Ini. Karena dia konsekuensinya mungut berarti atau memungut pajak PBB itu sendiri berarti artinya kita sudah menerima dan dilegalitaskan dengan penyerahannya dari DJP istilahnya dulu. DJP Mataram Timur yang sekarang di Mataram Timur, yang dulunya di KPP Praya istilahnya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk pengelolaannya nih, Pak. Untuk di KLU itu sendiri bagaimana sih tata kelola yang dilakukan oleh Bapenda sendiri untuk memberlakukan pajak PBB P2 ini? Pemberlakuan ini seiring setelah itu kita kan terkait dengan pengelolaannya. Pajak PBB itu terdiri dari dua, yang di perkotaan maupun perdesaan. Kalau yang kita lakukan sementara ketika awal-awal yaitu kita melakukan pemungutan terdiri dari kalau perpanjangan tangan atau semacam pembagi tugas tempat itu dia terkelola di Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah itu kemudian ada semacam bendahara di masing-masing kecamatan yang disebut BKP. Ini adalah selaku perpanjangan tangan dari Bapenda itu sendiri. Nah, di sana mempunyai personal namanya pemekal pekasih. Nah, lewat pemekal pekasih ini melakukan penagihan. Bentuknya tadi dia melakukan ke desa-desa dan dusun serta berkoordinasi dengan aparat setempat, misalnya di kecamatan. Kemudian nantinya setelah dia melakukan pemungutan, dia menyampaikan laporan juga ke kita, ke Bapenda gitu. Nah, misalnya yang ingin saya tanyakan sekarang adalah mengenai klasifikasinya ini, Pak. Apa sih, bagaimana sih kriteria yang dikatakan pedesaan dan perkotaan? Kita akan terdiri dari 5 kecamatan. Kalau daerah Tanjung itu termasuk daerah wilayah perkotaan, tetapi di luarnya Tanjung masih dikatakan perdesaan. Itu yang mengklasifikasinya. Ya, jadi agar tidak timbul lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam masyarakat bahwa ini luas tanahnya sama kok bayarnya berbeda gitu. Padahal letak tanah mereka itu kan berbeda, ada yang di pedesaan, ada yang di perkotaan gitu. Nah, menjawab keresahan masyarakat ini Pak Kabid, bahwa kadang luasan tanahnya itu sama namun pembayaran pajaknya itu berbeda. Itu tuh bagaimana Pak penjelasannya? Ya, jadi begini, kita kan mengklaster perkotaan dan perdesaan ini melihat tadinya kita radius atau zona sekitar 6 km dari kota kecamatan itu terhitungnya perdesaan. Tetapi kalau masih tadi dari 0 km berarti dia sudah masuk perkotaan. Sehingga wajar penilaiannya itu beda atau penilaian harganya berbeda.
tentu di sini ada perbandingan. Kenapa misalnya yang terjadi nilai tanah maupun nilai saya kan di perkotaan atau di perdesaan tempatnya. Mereka membandingkan si A dengan si B, luasan kami hampir sama. Kok sama pengenaannya? Di sini kalau sama-sama tanah tetapi dengan luasan sama berbeda, tentu akan beda bayarnya. Kita di sini ada tarif pengenaan nilai NJOP yang terendah. Di sini kita rata-ratakan dengan SK. Artinya mereka walaupun 3 are dengan 2 are dia kena patokan NJOP terendah. Kita pakai seperti 15.000. Jadi biar 3 are maupun 2 are disamakan kena tarif NJOP terendah. Berarti dia kena 15.000. Nah, sejak beberapa tahun berjalannya pemungutan pajak ini, Pak, tentunya pasti ada kendala-kendala dong. Apa sih kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Bapenda Kabupaten Lombok Utara? Baik, jadi kalau kendala apapun pekerjaan, apapun kegiatan yang kita nilai positif, tetapi ada juga yang menjadi kendalanya. Kendala di PBB memang di sini kalau kita melihat dari sisi aturannya 28 Undang-Undang 2009 memang adalah memupuk semacam kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau bagaimanapun saya berbuat untuk memberikan kesadaran teman atau kerabat atau keluarga kita yang di KLU sepanjang ini belum mempunyai kesadaran, tetap saja kami tidak bisa maksimal, terkendala ya karena tadi kembali lagi adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak itu sendiri. Nah, memang betul ya bahwa di sini kita sangat membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini juga akan menjadi keuntungan untuk masyarakat karena pajak yang dipungut akan kembali lagi untuk membangun daerah. Nah, mengingat bahwa kesadaran masyarakat kita di Kabupaten Lombok Utara ini sangat rendah mengenai pajak, kita ingin tahu nih dari Bapenda sendiri, mesti ada sanksi atau ada aturan-aturan yang diberlakukannya. Nah, dari Bapenda sendiri, apa sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak taat pajak? Gitu. Ya, kembali lagi, kalau di Undang-Undang 28 memang ditegaskan bahwa bagaimanapun, saya bilang tadi itu, kami Bapenda bekerja keras untuk melakukan penagihan. Tentu pasti ada masyarakat yang tidak patuh terhadap ini. Tapi prinsipnya sebenarnya Undang-Undang 8 itu pada prinsipnya kan dia ini official. Official ini artinya bahwa kita menetapkan sendiri terhadap penetapan ini tentu kita sudah menetapkan. Contoh, kalau kita menetapkan target 10 juta, tentu kita berhitung 10 juta akan tertagih. Tetapi di dalam perjalanan tidak mungkin murni bisa tertagih semuanya. Iya, betul. Itu bahkan menjadi piutang atau utang ke tahun berikutnya. Berbeda dengan pajak yang lainnya, karena ini sudah penetapannya melalui kantor kita atau Badan Pendapatan Daerah. Kemudian kalau dia terhadap sanksi, kita berpikir lagi bagaimanakah cara memberikan sanksi terhadap orang yang tidak atau ngeyel atau bandel atau dan selain mungkin istilah-istilah lain yang dalihnya tidak mau membayar pajak. Seperti dikomentari tadi bahwa ini kan backnya atau food backnya ke masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian nantinya kita melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif, yaitu mungkin melakukan bertemu dengan orangnya, kemudian kendalanya apa sehingga Anda mau bayar. Kemudian kalau sudah dilakukan itu kita melakukan tindakan seperti sudah tidak bisa dilakukan seperti itu, melakukan istilahnya hapus tagih. Nah, tapi atau tidak kita berikan pada SPPD-nya, kita tidak bisa terbitkan untuk tiap tahunnya gitu. Tetapi itu pun kita barengi dengan bersurat.
Ya, Nah, tapi gini Pak, baik, sebagai masyarakat, nih saya mau posisikan diri sebagai masyarakat Pak ya. boleh. Misalnya, biasanya masyarakat itu selalu berharap ada yang dinamakan pemutihan dari pemerintah daerah. Nah, apakah hal-hal semacam ini tuh diberlakukan untuk pemungutan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara? Mengharapkan pemutihan. Iya, betul. Kalau pemutihan secara aturannya, memang kita akui bahwa pemutihan yang kita lakukan ini belum di Kabupaten Lombok Utara, karena sejak tahun 2014 kita belum melakukan pemutihan karena mungkin termasuk objek yang tadinya kriterianya kemungkinan objeknya anomali atau double, kemudian kalau kita cari objeknya juga tidak ada, atau selain mungkin sebaliknya, objeknya kita cari subjeknya tidak ada, kemudian subjeknya kita cari objeknya tidak ada. Nah, kemudian kita melakukan semacam apa istilahnya, biasanya pemutihan atau pemutihan itu kita lakukan, memang di sini metodenya dua cara. Pemutihan yang dilakukan atau pemutahiran bisa dilakukan, yaitu dengan cara pemerintah melakukan pemutahiran sendiri, melakukan pemutahiran secara serentak, yaitu kita mungkin blocking masing daerah, kemudian kita lakukan pemutahiran. Tentunya kita daerah dengan kondisi sekarang mungkin belum bisa kita lakukan pemutahiran. Berarti belum ada di sini. Tapi daerah-daerah lain sudah menerapkan itu ya? Ada, maksudnya ada diterapkan hal semacam ini? Ada yang dilakukan. Tentunya kita juga akan melakukan pemutahiran ini membutuhkan biaya, Mbak. Oh ya. Justru karena biayanya dengan situasi kondisi sekarang ini memang memungkinkan untuk kita melakukan pemutahiran. Tetapi keadaan situasi COVID-19 yang barangkali berdampak secara nasional, Kabupaten Lombok Utara juga berpengaruh besar gitu untuk memberikan uang atau memberikan dana untuk biaya pemutahiran atau pemutihan. Ya. Tetapi jangan khawatir. Sekarang ini lewat media ini saya juga sarankan, bisa juga yang kedua itu dilakukan pemutahiran sendiri dengan datang ke Bapenda untuk objek yang diinginkan untuk dilakukan pemutihan atau pemutahiran bisa dilakukan sendiri dan biayanya gratis. Gratis ya? Oke. Bisa jadi dilakukan gratis. Seperti itu. Tetapi perlu disadari mereka kan melakukan pemutahiran dari bayan. Ya. Dari bayan objeknya atau subjeknya dari bayan melakukan pemutahiran ke kita. Ini kan ada syaratnya. Ya. Tentu dia harus ke tempat kita tidak gratis. Tapi dalam kami melayani, syarat-syarat yang sudah diberikan kepada kami gratis, kami tidak pungut biaya. Berarti ketika orang itu datang sendiri untuk mengurus ke kantor itu gratis, tidak ada biaya? Gratis, tidak pakai biaya. Nah, kriteria persyaratan untuk pemutihan itu apa saja, Pak? Kalau pemutihan tentunya kita sudah perolehkan objek. Objeknya ini sudah diperoleh, tentu dasarnya tadinya mungkin perolehannya itu dasarnya apa? Mungkin kwitansi jual beli, kemudian diampiri tanah, kemudian KTP yang bersangkutan, kemudian sama SPPT sandingan objek tersebut. Untuk persyaratannya antara lain kalau kita informasikan di sini adalah KTP, fotokopi, kemudian sertifikatnya, sertifikat yang kita mutakhirkan, kemudian tadinya mungkin dasar perolehannya mungkin berupa jual beli yang tadinya, kemudian ke arahnya apa ya, KTP, SPPT sandingannya. Jadi kami menentukan objek akan dimutakhirkan itu tentu dekat, bisa dia nentukan objeknya gitu kan. Nah, objeknya itu bisa kita tentukan gitu. Dari tadi kan kita setelah berbicara mengenai kewajiban masyarakat terhadap pajak. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan tentang hak. Ketika masyarakat telah membayar pajak, maka masyarakat itu menuntut adanya SPPT atau sertifikat. Itu apakah Bapenda sendiri yang menerbitkan itu atau bagaimana? Memang di sini kalau kita bilang selalu bersandingan kalau ya? Kita lihat ya. SPPT ini kan terbitnya dari institusi kita yaitu Bapenda. Tetapi konteksnya sertifikat itu diterbitkan oleh BPN. Oh, berarti beda ya? Ya, ini beda institusinya gitu ya.
Tapi ini merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan. Jika dia ingin mengurus SPPT, tentunya datangnya dari sertifikat. Kami menentukan nama maupun jumlah luasan di SPPT tentu bertolak belakang. Paling tidak konteksnya dari Acuannya dari sertifikat. Tetapi jangan kita merasa bangga hati bahwa sertifikat nanti saya akan peroleh SPPT. Kalau tidak dilakukan pemutakhiran, artinya menginformasikan bahwa kita sudah punya sertifikat untuk buatkan dong saya SPPT. Jadi kita harus datang dulu ke Bapenda. Dulu gitu. Jadi tidak semata-mata ada sertifikat, ada SPPT. Iya, belum bisa begitu. Tetapi kita kan ini selalu update sih, dalam artian begitu dia masuk ke biaya perolehan hak tanah dipersyaratkan SPPT, lewat itu juga kita mutakhirkan. Begitu. Secara tidak langsung begitu mereka mengurus BPHTB-nya melalui proses pemecahan mungkin di sana yang dilakukan balik nama, sehingga secara tidak langsung kami juga mutakhirkan. Bisa diotomatis gitu. Tetapi ada sebagian sertifikat itu tiba-tiba muncul yang dari programnya PTSL, programnya Pak Jokowi. Dia kan tsunami sertifikat. Nah, muncullah namanya sertifikat PTSL. Namun disadari bahwa sertifikat tersebut tanpa dia mengingat bahwa ada kewajiban sebelum dia terbit sertifikat. Lain ceritanya kalau muncul persyaratan sertifikat yang melalui Bapenda kita mutakhirkan. Tetapi tiba-tiba muncul lewat PTSL ini tanpa dia mengingat bahwa ada kewajiban SPPT di sana. Dari sertifikat asal gitu kan, tidak ada kewajiban harus dibayar. Sementara ini dia menuntut kami untuk kalau dia mempunyai kesadaran tinggi, SPPT-nya tidak muncul, saya harus ke Bapenda. Misalnya dengan adanya roadshow atau semacam pertemuan kita seperti ini, dia nanti mudah-mudahan dia datang sendiri ke kita, namun kita akan buatkan gitu. Tetapi tentunya dengan syarat-syarat yang kita persyaratkan gitu. Nah, di tengah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, tentu saja ada semacam protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Baik. Dengan tetap menjaga jarak, tidak boleh berkerumunan. Nah, kalau dari Bapenda itu sendiri, apakah ada solusi yang ditawarkan untuk masyarakat yang ingin membayar SPPT atau mendaftarkan SPPT-nya tanpa harus datang ke kantor? Memang berapa bulan ini sudah kita launchingkan, kalau nggak salah di bulan Mei kemarin kita sudah launchingkan untuk Bapenda sendiri itu mengorbitkan suatu bentuk aplikasi yang memberikan yang tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak ketika ingin mengetahui informasi tentang tunggakan PBB-nya. Dan di sini sekaligus juga mengetahui atau memperoleh informasi tentang SPPT-nya. Tadinya seperti mendownload di aplikasi itu sendiri. Silakan, kami sudah buatkan aplikasi tersebut yang barangkali tujuannya biar dia berkesinambungan. Artinya biar dia berikan kemudahan bagi mereka. Ini bisa kita dapatkan di mana aplikasinya? Cara mudahnya adalah tadi klik lewat aplikasi tersebut adalah melalui Play Store, kemudian diklik SPPT KLU, kemudian nanti akan muncul, setelah itu diinstal. Nah, sejak diluncurkannya aplikasi Klik SPPT ini, bagaimana masyarakat telah memanfaatkan aplikasi tersebut, Pak? Ya, kalau pemanfaatannya kita Dina, jadi kita lakukan semacam karena situasi pandemik 19 yang mana tujuannya adalah untuk mencegah kerumunan massa, tentu kita berani menciptakan inovasi ini. Nah, setelah itu pemanfaatnya ke masyarakat, kita dengan melakukan tadinya lewat stakeholder kita seperti para notaris yang ada di KLU ini kan terhadap semacam membuatan akte tanah. Lewat kesempatan itu juga kita memberikan aplikasi tersebut. Nah, nanti juga dia dapat men-share atau menyampaikan ke tempat yang lain. Begitu juga kami melalui media-media seperti petugas kami yang sekarang ini mensosialisasi juga ke bawah kepada masyarakat yang tadinya sudah door to door ke masing-masing masyarakat.
dengan punya penjadwalan khusus, kita juga memberikan sosialisasi seperti itu terhadap aplikasi ini. Kemudahan-kemudahan itu apa sih tujuannya, apa sih pentingnya begitu. Kalau dibayangkan sekarang ini kami sekali atau jangankan 2 hari kita mematikan server untuk klik SPPT KLU ini, mereka teriak karena kemudahannya sangat mudah untuk mengecek wajib pajak itu. Misalnya dengan menu petugasnya kami sudah berikan, mereka juga bisa mengetahui berapa informasi tunggakan daripada wajib pajak. Sekiranya dia baru ketemu saja, kalau saya percontohkan namanya Udin, langsung diklik di sana di aplikasi ini sudah bisa dia membuka dengan catatan bahwa tunggakannya sekian. Metodenya itu bisa dilakukan. Jadi kita sudah mendengarkan kelebihan-kelebihan dari aplikasi Klik SPPT dari Bapenda. Itu kita juga menghadirkan Mbak Cantik di sini. Ada Mbak Ayu yang kebetulan perwakilan dari notaris PPAT. Kita mau tanya langsung nih, apakah benar Klik SPPT yang telah diluncurkan oleh Bapenda itu memang benar bermanfaat atau gimana sih? Gitu. Silakan Mbak Ayu. Jadi manfaatnya untuk dari kita notaris atau PPAT ini sangat besar ya. Yang awalnya dulu kita harus kalau untuk cek tunggakan pajak, wajib pajak ini kita harus datang ke Bapenda, bilang Bu, Pak, saya minta tolong dicek tunggakannya. Kita bawa ke kantor, kita kabarin ke WP-nya. Tapi dengan diluncurkannya Klik SPPT KLU ini, jadinya saya tidak perlu harus datang ke Bapenda lagi. Jadi tinggal saya lihat di aplikasi, masukkan bisa menggunakan NIK atau NOP-nya. Jadi tinggal kelihatan di sana berapa yang harus dibayarkan. Jadinya nanti orangnya tinggal sediakan uang untuk bayar, baru orangnya sendiri bisa bayar ke Bapenda atau bisa melalui kita juga yang bayarkan melalui Bapenda gitu. Jadi dengan adanya Klik SPPT KLU ini itu lebih efektif ya, lebih efektif. Betul. Untuk dari notaris atau PPAT ini, ya betul. Nah, jadi sebelum adanya Klik SPPT KLU, Mbak Ayu itu bolak-balik dulu untuk mengurus ketika ada orang yang ingin membayar pajak. Namun dengan adanya aplikasi yang diluncurkan oleh Bapenda ini, itu sangat memudahkan notaris untuk mengurus pembayaran pajak. Iya, betul. Sejak adanya aplikasi Klik SPPT KLU, ini tentu saja notaris sangat terbantu ya. Iya, betul. Jadi tidak perlu bolak-balik lagi untuk mengurus ke Bapenda. Iya. Nah, kalau saya nih misalnya sebagai masyarakat ingin membayar pajak ke notaris, itu bagaimana? Bagaimana? Sebenarnya sih kalau untuk bayar pajak yang tujuannya khusus untuk membayar pajak, sebenarnya langsung ke Bapenda. Oh gitu. Ini kita kan bermitra dengan Bapenda itu awalnya itu kan jika ada seseorang yang akan melakukan proses peralihan hak, misalnya seperti jual beli atau hibah atau entah itu proses yang untuk balik nama sertifikat, itu kan salah satu persyaratannya itu harus menggunakan SPPT terbaru. Nah, syarat mendapatkan SPPT terbaru itu harus lunas tunggakan pajak. Nah, jadi itu dah salah satunya kita harus proses ke Bapenda. Yang awalnya dulu kan saya harus ke Bapenda, sekarang kan tinggal pas ketika datang orangnya saya tinggal lihatkan, tinggal cek. Itu bisa langsung dibayarkan di kantor. Nanti dari pihak kita kadang kalau saya bisa melalui transfer misalnya ke Bank NTB Syariah atau kalau misalnya ada kan sekarang di Bapenda ada edisi. Jadi kita bisa bayar menggunakan edisi atau dibayar cash gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi notaris ini lebih ke perantara. Iya, betul. Antara masyarakat yang membayar pajak dengan pihak Bapendanya sendiri. Ya, dengan perkembangan zaman yang sangat modern saat ini, tentu saja banyak sekali orang yang menggunakan atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti GoPay dan lain sebagainya. Nah, apakah untuk pembayaran SPPT ini Bapenda menggunakan aplikasi semacam itu, Pak? Baik, jadi tentunya kita updating juga terhadap media pembayaran melalui online ini. Ya tentunya sudah kita siapkan seperti itu. Ya termasuk sudah di sana bisa selain dia melakukan pembayaran sendiri secara manual ke BKP maupun di petugas kami yang ada di lapangan. Ini bisa juga dilakukan dengan pembayaran melalui satu handphone. Ya seperti dia sudah mempunyai m-banking sudah bisa dilakukan atau melalui ATM Bank NTB, kemudian dengan melakukan pembayaran di teller Bank NTB. Kemudian juga bisa lewat Tokopedia, kemudian Alfamart,
GoPay, Gojek ini sudah kami siapkan. Tentunya kami akan melakukan nanti di tahap pengembangan juga kami akan masih lakukan lagi satu lagi, yaitu kita akan melakukan kerjasama dengan pihak dari PT Pos Indonesia supaya jadi untuk pengembangan fasilitas pembayaran bisa dilakukan oleh PT Pos. Tetapi yang lebih eksis lagi nanti kita sistem QR. Jadi QR itu kris yang kita lakukan di sana kan semacam ada barcode-nya. Barcode-nya nanti begitu sudah menunjukkan barcode-nya sudah terekam pembayaran secara otomatis. Karena mereka masyarakat ini di samping kami inovasi ini untuk menjembatani COVID-19 dengan kerumunan banyak orang, juga tentunya kita selaku daerah juga untuk updating secara online, memberikan kemudahan itu hak mereka bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara, biar jangan terkesan sejak tahun 2014 sampai sekarang mana keberhakan saya selaku wajib pajak gitu. Nah, kita ketahui sendiri bahwa dengan adanya aplikasi Klik SPPT KLU ini sangat membantu ya untuk pihak notarisnya. Namun kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita di KLU ini itu masih belum melek teknologi dikarenakan geografisnya dan lain sebagainya. Nah, apakah ada cara lain yang dilakukan oleh Bapenda untuk menjemput pembayaran pajak ke masyarakat-masyarakat yang misalnya berada di daerah pegunungan? Baik. Jadi kita di Bapenda di sini selain dia sudah mempersiapkan jenis teknologi atau aplikasi tersebut, baik media untuk mencetak SPPT-nya maupun untuk mengetahui pembayarannya atau melakukan pembayaran melalui handphone juga, tetapi kami masih ada yang kita lakukan bentuknya adalah melakukan penagihan manual, yaitu door to door atau paling tidak bekerja sama dengan kepala desa, kepala dusun melakukan penagihan secara massal, yang tentunya masyarakat kita ini tidak semua memiliki handphone Android dengan mungkin ada bagian-bagian daerah yang blank spot, sehingga kami tunjang dengan melakukan penagihan, yaitu dengan memberikan layanan penagihan secara massal, mungkin nanti di rumahnya Pak Kadus yang kami sudah koordinasikan dengan petugas, kemudian kita lakukan pemungutan di suatu tempat untuk menopang bagi kawan-kawan atau saudara kami yang di KLU yang tidak bisa melakukan pembayaran seperti melalui HP tadi. Ya, jadi masyarakat yang ingin membayarkan pajaknya itu tidak perlu khawatir selain dengan cara online. Bapenda juga tetap menyediakan jasa manual ya? Ya, jasa secara manual. Karena di daerah perdesaan. Iya. Kalau bagian perkotaan kan sedikit paling tidak sudah terbantu ya. Sudah. Nah, dari hasil pendapatan pemungutan pajak, apakah ada perbandingan antara sebelum dan setelah adanya aplikasi Klik SPPT KLU ini, Pak? Ya, itu sudah pasti. Kalau kita melihat tahun 2020 realisasinya dengan kondisi bulan sekarang ini sekitar 25%. Nah, tetapi kalau 2021 sekarang sudah masuk hampir 40% di satu semester bulan Juli ini. Jadi kita masih ada longgarnya masih 6 bulan lagi ke depan gitu. Tapi kalau kita lihat trennya, kalau PBB itu dia salah satu, inilah seninya kalau di PBB, pajak PBB ini, dia nanti melihat dengan grafik ketika akan mengalami peningkatan signifikan ketika masuk pada bulan mau jatuh tempo. Biasanya kalau pembayaran itu kita biasa ditanya, petugas selalu ditanya, jatuh temponya kapan? Lagi 1 bulan, ini pada berhitung kan? Kalau masih jatuh temponya besok, mereka cepat bayar. Kalau masih itu lama, yang masih termotivasi gitu kan. Karena mereka di samping dia memanfaatkan ke belanja-belanja lain, sehingga pemanfaatan itu ya bisa di mana yang lebih utama gitu kan. Karena kalau melihat sekarang ini jatuh tempo kami kiranya di bulan Agustus. Nah, nanti 30 Agustus mereka ini 1 bulan ini agak ada perbedaan lonjakan realisasi di sana. Tapi kalau masih belum ini ya kan berpengaruh gitu. Jadi kalau kita kembali terhadap perbedaan tahun 2020, 2021 sangat
sangat signifikan Sangat ya. signifikan menurut saya, karena perbedaan 25 ke 40 kan Ya, emang berarti kan 20% Lumayan jauh lagi ya. gitu ya. bahkan ini belum mencapai, maksudnya belum waktunya untuk mencapai target sudah. Iya, ya Mendapatkan paling tidak lah persentase segitu. kita bisa bernapas lega karena melihat lonjakan di 2020 gitu. Ya. Nah, dari sekian capaian-capaian yang telah diraih oleh Bapenda Kabupaten Lombok Utara, Iya. apakah masih ada harapan-harapan yang ingin dicapai ke depannya? Ya, baik Mbak Dina. Jadi kalau kami dari sisi kami lewat kesempatan atau media ini, kami harapkan supaya halayak umum masyarakat Kabupaten Lombok Utara khususnya yang memiliki SPPT di wilayah KLU maupun masyarakat luas yang tadinya mungkin di luar KLU tetapi memiliki objek di Kabupaten Lombok Utara supaya dapat melakukan pembayaran atau menunaikan kewajibannya kepada kami. Karena bagaimanapun besar kecilnya itu terhadap kewajiban mereka berarti dia tidak ikut melaksanakan atau memberikan semacam kontribusi buat daerah. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat lebih kami berharap supaya sadar bahwa memang kalau di Undang-Undang 28 itu adalah bagaimanapun itu kami memberikan bentuk aplikasi, fasilitas, lagi-lagi kembali ke kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan mungkin kami kedepannya sudah bisa terus berupdate untuk kita lakukan inovasi yang barangkali yang saat ini bisa kami lakukan lebih baik lagi dari yang sudah ada ini. Iya. Oke. Nah, sekarang kita berpindah ke Mbak Ayu nih. Ada harapan nggak untuk Bapenda Kabupaten Lombok Utara khususnya untuk aplikasi yang sudah diluncurkan? Pasti ada. Untuk saya harapannya ke depannya semoga Bapenda khususnya untuk aplikasi Klik SPPT KLU ini ke depannya semakin kreatif dan inovatif untuk memudahkan kita untuk melaksanakan pembayaran PBB. Baik sahabat Sasaka, itu dia bincang-bincang saya bersama kedua narasumber saya pada pagi hari ini. Dan seperti kita ketahui bahwa Bapenda Kabupaten Lombok Utara itu sudah sangat maksimal untuk memaksimalkan pembayaran pajak di Kabupaten Lombok Utara. Begitu juga dengan Mbak Ayu, sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi Klik SPPT KLU ya. Sahabat Sasaka, dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor pajak, tidak hanya dibutuhkan kesadaran dari masyarakat. Banyak masyarakat yang sadar tapi belum tentu taat. Jadi hal terpenting untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Lombok Utara adalah taat. Salam PBB, sadar dan taat. Ya, terima kasih Pak Kabit. Baik, Mbak Terima Dina, kasih Mbak Ayu. Sama-sama Mbak Dina.